Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza. Di sini saya akan menjelaskan apa itu variabel, skala ukur, hipotesis, dan definisi operasional. Apa sih itu variabel? Variabel adalah karakteristik yang dapat diamati dari sesuatu objeknya dan mampu memberikan bermacam-macam nilai atau beberapa kategori. Oke, di sini variabel dibagi menjadi dua, yaitu variabel bebas, dan variabel terikat. Nah, variabel bebas ini adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menyebabkan timbulnya atau berubahnya variabel terikat. Nah, untuk variabel terikat ini adalah variabel yang dipengaruhi karena adanya variabel bebas. Oke, di sini saya akan membahas contohnya. Contoh dari variabel bebas dan variabel terikat. Nah, contohnya misalnya kan ada judul penelitian yang seperti ini. Obesitas dapat mempengaruhi terjadinya hipertensi pada ibu hamil. Nah, di sini obesitas adalah sebagai variabel bebasnya karena dia ini bisa entah itu obesitas atau itu atau itu hipertensi atau itu diet tinggi, itu tuh bisa diubah-ubah sebagai variabel bebasnya. Jadi kalau misalnya bukan obesitas, misalnya umur dapat mempengaruhi terjadinya hipertensi pada ibu hamil, itu juga bisa ya teman-teman. Nah, untuk variabel terikatnya di sini adalah hipertensi. Nah, hipertensi di sini sebagai variabel terikatnya, yaitu variabel yang menentukan adanya variabel bebasnya di sini. Oke, selanjutnya secara konseptual variabel ini dibagi menjadi 4, yaitu variabel dependent, variabel independent, dan moderating variable atau variabel perancu, dan terakhir adalah intervening variable. Oke, setelah kita membahas variabel, sekarang kita akan membahas skala ukur variabel. Skala ukur variabel ini memiliki 4 skala ukur. Yang pertama, skala ukur nominal, skala ukur rasio, skala ukur ordinal, dan skala ukur interval. Nah, skala ukur interval. Nah, yang pertama kita akan membahas skala ukur nominal. Skala ukur nominal di sini memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, tidak mempunyai makna peringkat. Yang kedua, dia tidak memiliki interval. Yang ketiga, dia tuh selalu bilangan bulat. Yang keempat, dia pemberian angkanya merupakan label, kode, atau notasi. Nah, contohnya tuh seperti jenis kelamin pria dan wanita. Nah, jenis kelamin pria dan wanita ini diberikan apabila pria dinotasikan sebagai angka 1 dan wanita dinotasikan sebagai angka 2, maka angka 2 ini tidak memiliki makna yang lebih besar dari angka 1. Jadi itu tidak ada perbandingan antara kedua angka tersebut. Oke, selanjutnya karakteristik skala ukur ordinal. Nah, skala ukur ordinal ini juga memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, memiliki sifat skala nominal atau kesetaraan bilangan bulat, variabel kualitatif. Yang kedua, dia tuh memiliki unsur peringkat. Nah, ini lain dari tadi skala ukur nominalnya. Nah, selanjutnya yang ketiga ini intervalnya ini antar peringkat tidak mempunyai batas yang jelas. Nah, contohnya itu seperti status gizi. Nah, status gizi ini kan dia tuh ada gizi lebih, normal, gizi kurang, dan gizi buruk. Oke, selanjutnya karakteristik skala ukur interval. Nah, skala ukur interval ini memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, memiliki sifat skala nominal dan skala ordinal. Terus hasil pengukurannya itu merupakan bilangan angka atau numerik. Variabelnya kuantitatif, terus menggunakan pengukuran dan berbentuk bilangan bulat atau desimal. Di sini interval antar peringkat dapat diukur dengan jelas. Nah, tidak memiliki titik nol absolut atau tidak memiliki makna kelipatan. Nah, contohnya itu tekanan darah sistolis. Oke, selanjutnya karakteristik skala ukur rasional. Nah, skala ukur rasional ini memiliki beberapa karakteristik. Yang
pertama, dia tuh memiliki sifat skala nominal, ordinal dan interval. Dan itu hasil pengukurannya itu dalam bentuk angka juga, yaitu numerik. Interval dapat diukur dengan jelas. Nah, memiliki titik yang absolut, mempunyai makna kelipatan, variabelnya termasuk variabel kuantitatif, menggunakan pengukuran, dan terakhir berbentuk bilangan bulat atau desimal. Contohnya itu umur, berat badan, tinggi badan, dan jumlah anak. Oke, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang hipotesis. Nah, apa sih hipotesis itu? Hipotesis itu merupakan pernyataan peneliti tentang hubungan antara variabel dalam penelitian, serta merupakan pernyataan yang paling spesifik. Seperti peneliti ini mendukung atau justru menolak hipotesis tersebut. Misalnya adanya atau tidaknya hubungan antara ini dan ini gitu. Nah, selanjutnya hipotesis ini ibaratnya itu seperti merupakan jawaban sementara yang hendak diuji kebenarannya. Jadi tuh jawaban dari hipotesis ini, jawaban sementara ini benar ada hubungannya atau tidak, itu yang akan diteliti nanti. Dan tidak semua penelitian memerlukan hipotesis. Nah, penelitian yang bersifat eksploratif dan deskriptif tidak memerlukan hipotesis. Oke, selanjutnya definisi operasional. Nah, definisi operasional ini adalah suatu konsep yang bersifat abstrak guna memudahkan pengukuran suatu variabel. Nah, definisi operasional ini juga dapat diartikan sebagai suatu pedoman dalam melakukan kegiatan atau pekerjaan penelitian. Oke, baik, sekian dari penjelasan saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.